Puji nama Tuhan, Shalom. Begitu baik Tuhan dalam kehidupan kita, sangat-sangat baik. Maka pagi hari ini saya mengundang kita semua untuk bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Sebelum kita masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, kami sangat mengucap syukur buat perbuatan baik Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau sangat baik Tuhan, apapun musim kehidupan kami, apapun keadaan kami, Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami mau datang membawa syukur kami kepadamu, membawa sembah, membawa pujian kami di hadapan-Mu Tuhan. Biarkan apa yang kami lakukan dapat menjadi perbuatan yang menyenangkan hati-Mu. Kiranya Tuhan Engkau fokuskan kami Tuhan, nyatakan hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Ini yang menjadi doa kami di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bawa doa kami. Amin. Mari kita sama-sama angkat pujian ini di hadapan Tuhan. Mari dengan segenap hatimu nyatakan kebaikan Tuhan dalam kehidupanmu. Karena Dia Allah yang sangat mengasihi kita. Mari sama-sama katakan. Tak kau pandang bentuk dan rupaku, Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati. Tak pernah sama seperti dunia ini. Sama-sama katakan, Engkau Bapa yang mengasihi. Bapa yang mengasihiku, melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Tetesan air mata tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik, kau sungguh baik. Dengan iman percayamu, sama-sama nyatakan lagu ini di hadapan Tuhan. Yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati. Tak sama-sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi
tetesan air mata tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Sama-sama katakan, kau Bapa. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Engkau sungguh baik. Sama-sama kita katakan pujian ini di hadapan Tuhan. Engkau Bapa yang mengasihiku, Kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau yang Mengasihiku dengan sepenuh hati, tak sama seperti dunia ini. Engkau yang mengajari kami Tuhan. Engkau Bapa yang mengajariku, Melewati badai-badai yang melewati kami Tuhan. melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapakku yang Engkau Bapa yang dari dulu sampai sekarang dan selamanya tak pernah berubah Tuhan. mengerti bahasa tetesan air mata tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang Sama-sama katakan dengan lembut di hadapan Tuhan. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa Engkau yang mengerti setiap tetesan air mata kami Tuhan. tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Sama-sama katakan kau Bapa. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Kau sungguh baik. Kau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Mari angkat sembahmu di hadapan Tuhan. Kau yang terindah, Kau yang terbesar, Kau selalu limpah, Raja
jiwamu di hadapan Tuhan. Naikkan isi hatimu di hadapan Tuhan. Betapa Tuhan baik, betapa Tuhan sangat-sangat baik dalam kehidupan kita. Buat kasih karunia dalam hidup Tuhan, atas padamu dalam kehidupanku Yesus, dalam kehidupanku. Kau perkasa, Haleluya. sebab ada dalam kehidupan, terima segala sembah. Yesus Engkau jawab yang dirinya seperti naikkan, tiada yang sepertimu. Allah yang luar biasa, Kami sembah, kami Allah yang dahsyat sanjungkan dalam hidupku. Oh Yesus Tuhan, Engkau baik. Mari sampaikan isi hatimu di hadapan Tuhan. Kita angkat lagu ini di hadapan Tuhan sebagai pernyataan iman kita di hadapannya. Mari dengan sungguh-sungguh kita katakan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Sama katakan. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Dari awal kita nyatakan pujian ini. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Sama-sama kita katakan pujian ini dari awal. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang,
karena ku tahu kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Sama-sama katakan, kau lebih tahu Yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. sekali lagi sama-sama katakan, Tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup kau yang sanggup memulihkan setiap kami Tuhan. hidupku. Kami percaya, kami berserah penuh kepada Ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. sama-sama katakan hanya Yesus. Hanya Yesus penolong yang setia. Mari angkat suaramu di hadapan Tuhan, Kau setia, membawa sembahmu. kau meluluh Mari berserah di hadapan Tuhan, Ku membawa hidupmu. Tuhanku, kau setia dalam setiap musim kehidupan. Kami percaya padamu. Kau penuh kutuk, selalu ada
nyatakan setiap keresahan hati kita. Sama-sama kita katakan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Dengan lembut katakan, sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sekali lagi tolong pujian ini dari awal. Katakan, bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Dengan lembut berkata, sujud di altarnya. Mari bawa setiap beban kita kepada Tuhan. Bawa setiap permasalahan kehidupan kita. Ya Allah yang Maha
Yesus buat setiap kehidupan kita. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku.
proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku percaya di setiap musim hidupku. Dengan lembut perkatakan pujian ini dari awal, katakan, kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga
mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, memulai aktivitas kita pagi hari ini. Karena Engkau yang kami andalkan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami. Oleh karena itu setiap pagi kami mau mempertajam pendengaran kami akan firman Tuhan. Kami mau Tuhan sepanjang hari ini kami diterangi oleh firman Tuhan, sehingga kaki kami tidak terantuk. Firman-Mu adalah pelita Tuhan Yesus. Dan kami yakin dan percaya saat kami mendengarkan firman-Mu, akan ada yang Engkau nyatakan di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang menonton siaran ini, baik secara ulang maupun yang nanti mendengarkan secara online. Ya, pagi hari ini mari kita membaca firman Tuhan dari Ibrani 11 ayat 24 sampai dengan yang ke-27. Ibrani 11 ayat 24 sampai dengan yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Fir'aun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta di Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Amin. Nah, hal yang menarik adalah kita bercerita kalau kita melihat iman dan Musa, ada sesuatu hal yang menarik bahwa Musa sendiri termasuk di dalam kategori orang-orang yang memiliki iman, disebut dengan pahlawan iman di dalam Ibrani 11. Nah, apa yang menarik dari Musa? Musa adalah seorang Ibrani yang waktu itu, waktu zamannya, kemudian Fir'aun yang tidak mengenal lagi Yusuf ingin menghambat pertumbuhan bangsa Israel. Sehingga anak di bawah umur 2 tahun harus disingkirkan. Dan Musa ternyata lolos dari hal tersebut. Di mana pada saat itu kakaknya Miriam ya menelantarkan Musa atau membawa Musa ke tengah sungai, memasukkan ke dalam sebuah bungkusan, dilapisi dengan ter dan gala, kemudian ditaruh di sungai Nil. Dan kebetulan waktu itu ternyata ada putri Fir'aun yang sedang mandi di sana. Oleh karena itu kemudian pada saat putri Fir'aun mengangkat Musa, dia bilang begini, oh ini pasti anak orang Ibrani. Nah, Miriam kebetulan ada di situ juga. Terus dia ngomong gini, menarik. Putri Fir'aun, apakah engkau butuh inang penyusu? Dan yang menarik adalah inang penyusunya adalah ibunya sendiri. Ibu dari Musa sendiri. Jadi Musa itu sebenarnya diasuh sendiri oleh ibunya tanpa orang tahu. Nah, akhirnya kemudian waktu ia besar, ia dilabel sebagai anak putri Fir'aun. Nah, dia diangkat kemudian menjadi anak putri Fir'aun. Dan di ayat 25, makanya di ayat 24, karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Fir'aun. Nah, kapan penolakan ini terjadi? Waktu Musa membunuh satu orang. Waktu Musa membunuh satu orang dari orang Mesir. Jadi waktu dia keluar berjalan-jalan, dia melihat satu orang Mesir, ya, dia memukul saudaranya bangsa Israel. Kemudian diam-diam Musa membunuh orang itu. Nah, saat itulah disebut sebagai menolak, disebut sebagai anak putri Fir'aun. Ya. Nah, hal ini menarik karena ternyata walaupun Musa sebagai seseorang yang disebut dengan anak putri Fir'aun, tetapi ternyata label itu ditolak sendiri oleh dia. Nah, perhatikan ayat yang ke-25, dikatakan karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Nah, dalam Alkitab terjemahan ayat yang terbuka dikatakan begini, ia, maksudnya Musa, lebih memilih menderita bersama umat Allah daripada menikmati kesenangan dosa yang hanya sementara. Nah, apa maksudnya begini? Dikatakan di sana, ia lebih memilih. Perhatikan bahwa di dalam kehidupan kita, sehari-hari kita diperhadapkan selalu dengan pilihan. Betul? Selalu kita diperhadapkan dengan berbagai macam pilihan.
Nah, saya yakin teman-teman yang datang ke gereja hari ini juga memilih kira-kira pakaian apa nanti waktu kita saraba. Ya. Tidak mungkin secara random, pasti memilih mau pakaian apa. Saya sendiri waktu membuka lemari saya, kemudian saya memilih pakai baju biru ini, ya itu juga adalah sebuah pilihan. Nah, seringkali orang memilih karena ada yang mempengaruhi. Nah, sesuatu hal yang mempengaruhi pilihan kita itu disebut dengan nilai-nilai hidup. Ya. Kita semua punya pilihan, sama seperti Musa, dia memilih menderita, dan apa pilihannya itu selalu dipengaruhi oleh yang namanya nilai atau value hidupnya, cara pandang terhadap hidupnya. Ya, saya kasih contoh, kalau orang yang dalam hidupnya dia suka bermain musik, maka di waktu senggangnya dia akan memutuskan atau memilih waktu-waktu kosongnya dengan bermain domino. Enggak mungkin ya, pasti bermain musik. Ya, pasti dia akan bermain musik karena nilai hidupnya dia suka dengan musik. Nah, setiap orang punya nilai hidup sendiri. Sama seperti halnya Musa. Tetapi ada satu hal yang paling penting di dalam kehidupan kita, di dalam kita memilih. Ya, di dalam kita memilih, kita harus mempunyai nilai hidup yang satu ini, yaitu kita harus memiliki iman, nilai-nilai yang terdapat di dalam iman. Ya. Apa itu dimaksud dengan nilai-nilai yang terdapat di dalam iman? Nilai-nilai yang terdapat di dalam iman yang kita sebut dengan nilai-nilai kekekalan. Ya. Musa melihat sesuatu, memutuskan sesuatu waktu dia menolak sebagai anak putri Firaun. Kenapa? Karena dia memiliki iman. Dan iman itu berbicara tentang nilai-nilai kekekalan. Kenapa saya bilang dengan nilai-nilai? Nah, seringkali nilai-nilai kekekalan ini, perhatikan, nilai-nilai kekekalan yang ada yang di hadapan kita, di mana kita harus memilih. Ya, kalau misalkan contoh nilai kekekalan itu begini, mungkin ada yang bertanya, nilai kekekalan itu apa? Kalau Anda diperhadapkan dengan hari Minggu, Anda mau pergi ke gereja atau enggak pergi ke gereja, pada saat Anda melihat, wah ternyata firman Tuhan berkata, janganlah menjauhkan diri dari pertemuan ibadah-ibadah, maka kita akan memutuskan pergi ke gereja. Atau hari Selasa ketimbang kita hanya duduk-duduk saja di rumah, bagaimana kalau kita pergi ketemu keluarga? Atau nanti mungkin misalkan, apa ya sebutannya tadi malam, GUT, apalah, terserah itu semalam ya, entah. Ya, grow up kayak apa, whatever it is, pada saat kita memilih mengikuti itu ketimbang kita diam di rumah, artinya kita kita mempunyai nilai-nilai kekekalan dalam mempertimbangkan keputusan kita. Nah, nilai-nilai kekekalan itu lahir dari iman. Oleh karena itu penting kita memiliki iman. Sama seperti Musa, dia punya nilai-nilai kekekalan, memandang sesuatu dengan nilai-nilai kekekalan karena memiliki iman. Nah, biasanya orang yang mempunyai nilai atau nilai-nilai kekekalan di dalam kehidupannya cenderung memilih apa yang Tuhan suka dalam kehidupannya. Meskipun apa yang Tuhan suka di dalam kehidupannya menyebabkan dia menderita. Menyebabkan kedagingannya menderita. Mungkin ada penolakan dari dagingnya. Nah, contoh tadi misalkan hari Selasa. Lebih enak di rumah duduk-duduk, tidur-tidur sambil scrolling IG ketimbang datang ke persekutuan. Ya. Buat daging kita lebih suka tidur-tidur di rumah, makan tidur, scrolling IG, ketimbang kita ke persekutuan. Secara daging itu enak, tetapi tidak memiliki nilai-nilai kekekalan. Oh tapi Kak, kalau saya lihat IG, saya lihat yang rohani semua. Ah, itu beda lagi. Karena panggilanmu itu bukan untuk scroll IG, tetapi untuk bersekutu. Kecuali kalau ada tambahan lagi di dalam Alkitab ya. Panggilan kita adalah untuk scroll IG. Ah, enggak ada. Panggilan orang Kristen hanya ada 3. Bersekutu, melayani, dan bersaksi. Ya. Kok saya bersaksi? Enggak, kalau scroll IG enggak bersaksi namanya. Ya. Namanya lagi iseng. Gitu. Makanya saya mau kasih tahu pagi hari ini. Orang yang memiliki iman akan bisa melihat sesuatu dari sudut pandang kekekalan.
Sehingga pada saat dia diperhadapkan keinginan untuk memilih, diperhadapkan oleh pengambilan keputusan yang mana harus dia pilih, dia akan mengambil sesuai dengan nilai-nilai kekekalan, meskipun tidak enak buat dagingnya. Ya, sama seperti orang kalau misalkan mau puasa, nggak enak buat dagingnya, perutnya lapar, ya kan, haus. Tetapi itu dilakukan karena dia melihat ada nilai-nilai kekekalan di sana. Meskipun tidak enak buat tubuh ini. Sama seperti Musa. Musa tidak memandang apa yang sedang dialaminya di Mesir sebagai kenyamanan yang harus dipertahankan. Sebaliknya Musa mengerahkan pandangannya. Musa melihat apa yang baik di hadapannya. Memandang nilai-nilai kekekalan, makanya dia lebih memilih menderita bersama bangsanya ketimbang harus menjadi penguasa Mesir. Ya, pagi hari ini coba kita semua tilik dalam kehidupan kita. Pada saat kita mengambil keputusan, keputusan kita dipengaruhi oleh apa? Keputusan kita dipengaruhi oleh nilai-nilai kekekalan karena iman atau hawa nafsu kita. Menjadi pertanyaan besar buat kita semua pagi hari ini. Kalau Musa mau lebih menderita, memilih menderita, dan ia meninggalkan Mesir karena tidak takut akan murka raja, ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Ya, bahkan seringkali nilai-nilai kekekalan dilihat orang seperti tidak ada gunanya. Kenapa? Karena nilai kekekalan itu mengerjakan apa yang ada di bawah, bukan apa yang kelihatan. Nah, manusia sekarang senang melihat apa yang kelihatan. Ya. Tetapi nilai-nilai kekekalan dibangun dengan apa yang tidak kelihatan. Nilai-nilai kekekalan dibangun oleh jam-jam doamu. Nilai-nilai kekekalan imanmu dibangun oleh pembacaan firman Tuhanmu. Nah, oleh karena itu penting buat kita pagi hari ini sama-sama. Ayo coba lihat dirimu semua masing-masing. Engkau yang melihat tayangan ini, atau yang hadir saat ini di gereja. Coba lihat apa yang mempengaruhi keputusanmu dalam engkau mengambil keputusan. Ya, kita waktu datang Pak Basuki ke sini bercerita tentang siapa? Pahlawan hakim-hakim yang namanya siapa? Barak, dan Deborah. Ya, berbicara mengenai bagaimana iman yang tidak mandiri. Aku tidak mau maju kalau tidak bersama dengan engkau. Nah, waktu dia mengambil keputusan itu, keputusannya dipengaruhi karena ketidakdewasaannya. Apa yang terjadi? Dia tidak jadi pahlawan. Ya, yang jadi pahlawan seorang ibu rumah tangga malah. Seorang wanita. Ya, saya juga minggu lalu berdoa bahwa berkhotbah waktu di Gold City, saya katakan begini. Ayo mulai sekarang, mari kita bangun iman kita menjadi iman yang mandiri. Ya, iman yang tidak bergantung pada teman kita. Pertumbuhan iman kita jangan kamu serahkan sama temanmu. Jadi kalau temanmu gak pergi ke gereja, engkau gak pergi ke gereja. Ya, kadang-kadang kan anak muda gitu ya. Kau pergi tidak? Ditanya sama, saya tidak pergi, sakit. Oh, saya juga tidak pergi kalau begitu. Imannya digantungkan sama temannya. Ya, pertumbuhan imannya digantungkan sama temannya. Oh, kok tidak pergi di sana lagi? Saya juga jangan mide. Karena tidak ada kok. Sudah. Ya, anak muda banyak yang sekarang seperti itu. Bukan hanya anak muda sih, banyak sih. Ya, seperti itu. Ada banyak orang yang menggantungkan pertumbuhan imannya pada orang lain. Padahal pertumbuhan iman itu harus dialami, dirasakan sendiri. Baru kemudian dibagikan kepada orang lain. Pagi hari ini, saya tidak akan memperpanjang firman Tuhan. Karena ini adalah spoiler untuk khotbah besok, kan begitu ya. Kalau nanti saya habisi, besok habis banyak. Oke? Oleh karena itu pagi hari ini yang pertama Tuhan mau, atas dasar apa kita mengambil keputusan? Atas dasar iman dengan memandang kekekalan atau kita memandang apa yang depan mata. Cerita terakhir, ada seorang yang bernama Lot, yaitu dia adalah ponakannya Musa, salah ya, ponakannya Abraham.
Itu ya, kalau ada yang bilang amin, bertobat cepat. Jadi ini Lot adalah ponakan Abraham. Suatu kali karena pegawai-pegawainya sudah berantem, sudah sangat kaya dua-duanya. Abraham ngomong gini sama Lot, coba kamu pilih, kalau kamu pergi ke kanan, saya ke kiri, kalau kamu pergi ke utara, saya ke selatan. Apa yang dilakukan sama Lot? Lot melihat ke kanan dan ke kiri. Dia melihat Sodom dan Gomora sangat subur. Dia memilih tinggal di Sodom dan Gomora, dekat Sodom dan Gomora. Sementara sisanya si Abraham dia tinggal di seberangnya, berlawanan arah. Gitu. Apa yang terjadi? Kemudian Sodom dan Gomora hancur lebur. Karena kenapa? Mengerjakan apa yang suatu jahat di mata Tuhan. Nah terkadang dosa itu ya seperti itu. Kenikmatan dunia seperti itu, dalam pandangan mata, ya kan, wow indah. Lalu kemudian Lot memilih mengambil itu. Keputusannya berdasarkan apa yang dia lihat. Bukan berdasarkan imannya kepada Tuhan. Singkat cerita, Abraham memilih tempat yang lain. Ada sebuah penafsiran yang mengatakan bahwa Abraham ini agak kurang ajar sedikit. Ya. Waktu dia menyuruh untuk Lot untuk memilih kamu kemana dan kemana, itu sebenarnya Abraham sedang mempertaruhkan janji Tuhan dalam hidupnya. Gitu. Dia sedang mempertaruhkan janji Tuhan dalam hidupnya. Ya, tapi saya tidak akan bahas itu. Yang saya mau bahas adalah lihat pagi hari ini, ayo mari kita mulai kehidupan kita dengan memilih berdasarkan nilai-nilai kekekalan. Nilai-nilai kekekalan dilahirkan oleh keberadaan iman dalam kehidupan kita. Kita harus melihat segala sesuatu dari sudut pandang kekekalan. Jangan mau engkau ditipu oleh tipu daya. Harus lihat iblis ya. Seringkali kan gitu juga. Kadang-kadang kita mau pelayanan. Diintimidasi. Banyak yang seperti itu. Akhirnya kita nggak jadi pelayanan. Kita mau berbuat sesuatu untuk Tuhan. Kita mau menabur. Diintimidasi. Kurang nanti uangmu. Akhirnya apa? Kita mulai pikiran kita, oh jadi kalau saya kasih ini perpuluhan berkurang lagi nih, tinggal 90%. Saya tidak bisa lagi bayar ini, itu, dan ini, itu. Ya, pagi hari ini, mari kita semua melihat, memutuskan sesuatu berdasarkan nilai-nilai kekekalan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Mari kita tutup Alkitab kita. Kita mau nyanyikan sebuah lagu. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu
bukan karena kekuatanku, anugerahmu, anugerahmu Tuhan, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan layakan Indonesia, Tuhan berkati Indonesia. Shalom buat Indonesia. Kalau kami memasuki tahun politik, seminggu lagi kami akan melakukan pemilihan caleg, pemilihan presiden dan wakil-wakil rakyat yang lain. Tuhan tolong biar ada kedamaian di negeri ini. Tuhan tolong biar ada damai sejahtera terjadi buat negeri ini. Tuhan, kami mau Tuhan, biar yang berkuasa sesuai dengan surut kehendak-Mu, biar terjadi kedamaian di negeri ini. Berkati pemilihan agar berlangsung dengan damai. Berkati juga kota kami di mana kami berada, Sulawesi Selatan, di kota Makassar khususnya di Tamalan Raya ini Tuhan. Kami mau di Tamalan Raya ini ada kegerakan baru, di mana banyak anak muda akan datang ke hadirat-Mu Tuhan. Banyak anak muda akan dipulihkan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat pemimpin rohani kami dan ketua sinode kami, Bapak Rubin Ade Abraham dan Bapak Basuki, dan juga Ibu Gembala di tempat ini di dalam pelayanannya. Engkau memberkati Tuhan. Mereka yang berjaga-jaga atas jiwa kami serahkan dalam tangan-Mu. Berkati pelayanan mereka, berkati apapun yang mereka kerjakan, kemanapun mereka pergi Engkau menyertai. Berkati anak-anaknya, cucu-cucunya dimanapun mereka berada, menantu-menantunya memberkati Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap orang yang menyaksikan tayangan ini yang mungkin sedang dalam keadaan sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan mau sembuhkan engkau pagi hari ini. Engkau yang berbeban berat menghadapi masalah dalam hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dibukakan Tuhan jalan keluar. Saat engkau berbeban berat, Tuhan akan menanggungnya bersama dengan engkau. Berjalanlah, bangkitlah. Bangkitkan imanmu dan bangkitlah bersama dengan Tuhan. Engkau yang dalam kesesakan, hamba-Mu berdoa pagi hari ini Tuhan memberikan kelegaan. Engkau yang dalam pergumulan, Tuhan memberikan jalan keluar. Kami berdoa Tuhan untuk setiap orang yang menyaksikan tayangan ini, yang membutuhkan pekerjaan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pekerjaan yang terbaik dari Tuhan akan Engkau berikan. Kami berdoa Tuhan agar Engkau mengirimkan jiwa-jiwa dan para pekerja untuk menuai jiwa di tempat ini, di GBI Okumene Tuhan. Khususnya kami berdoa agar Engkau memperlengkapi kami dengan para pemain musik, pelayan-pelayan musik yang takut akan Tuhan, yang mau menyembah Tuhan, yang mau tertanam pada gereja lokal Tuhan. Tuhan Yesus, mau berdoa untuk ibadah hari Minggu besok maupun ibadah raya 1, ibadah raya 2. Kami berdoa buat para pelayan yang akan melayani dari depan sampai dengan di atas mimbar. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Urapan Tuhan turun dalam kehidupan mereka. Kami berdoa Tuhan Yesus maupun ibadah raya 1 dan ibadah raya 2, jemaat-Mu yang datang diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat GBI Okumene dimanapun mereka berada, dalam aktivitas apapun, Tuhan memberikan pertolongan dan penyertaan. Kami berdoa untuk juga GBI Okumene yang ada di Pakato, cabang di Pakato, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Gembalanya Anis dan Kak Fiska, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Berkati kehidupan mereka, berkati pelayanan mereka, menjadi saksi bagi banyak orang. Berdoa untuk teman-teman yang saat ini ada di kampung halaman yang menyaksikan tayangan ini Tuhan. Kau memberkati Tuhan. Kalau mereka ada di sana Tuhan Yesus, jadikan mereka sumber berkat, jadikan mereka Tuhan saksi di mana mereka berada. Kami juga berdoa terkhusus Tuhan pagi hari ini. Kami berdoa untuk kesehatan Ibu Vina yang saat ini sedang hamil tua, namun memiliki kendala dalam kehamilannya. Apapun kendala dalam kehamilannya, Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan. Tuhan Yesus sanggup memulihkan. Oleh karena itu pagi hari ini kami bersatu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sakit penyakit anak yang ada dalam kandungan akan lahir dengan normal, akan terjadi
mujizat di dalam kehidupannya. Kami juga berdoa untuk Ibu Verlis di dalam masa pengobatannya, agar Tuhan menjamah dan memulihkan Tuhan Yesus. Kami tahu semua sakit penyakit yang anak Tuhan alami dalam kehidupannya akan mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Oleh karena itu pagi hari ini kami berdoa untuk Ibu Elis, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuatkan Tuhan dan pulihkan Tuhan kehidupannya. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan untuk segala aktivitas kami pagi hari ini. Kami yang hadir di studio, ada di gereja, di tempat ini, berkati kehidupan kami semua Tuhan. Kami mau mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Kami mau mengambil keputusan dengan nilai-nilai kekekalan Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sekali lagi. Namun